Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua masih dapat menikmati suka dan duka yang silih berganti kita rasakan sampai saat ini. Mari saat ini Bapak Ibu kita baca teks Alkitab yang akan menjadi dasar permenungan kita, yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 24 sampai 25. Kisah Para Rasul 17 ayat 24 sampai 25. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, teks Alkitab yang kita renungkan hari ini sebetulnya menceritakan tentang pengalaman Paulus yang berada di Athena saat itu. Nah, suatu ketika Paulus berbincang dengan beberapa orang yang mereka merupakan golongan dari Epikuros dan Stoa. Pada masa itu, kedua golongan ini, golongan Epikuros dan Stoa itu sangat berpengaruh di daerah Athena khususnya. Nah, orang Epikuros ini percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia adalah kebetulan. Jadi bukan Allah yang menciptakan segala sesuatu di dunia ini. Semua itu ya terjadi begitu saja. Kematian adalah akhir dari segala sesuatu menurut mereka. Dan oleh karena itu, orang-orang Epikuros itu mencari kenikmatan sebanyak-banyaknya selagi mereka hidup. Ya, meskipun mereka ini percaya kepada dewa dan dewi gitu ya, namun bagi mereka gitu ya, dewa-dewi itu sangat jauh. Dewa-dewi yang mereka tahu itu tidak peduli dengan keberadaan manusia. Dan pandangan ini yang akhirnya membuat orang-orang yang ada di dalam golongan Epikuros itu menjadi orang-orang yang hedon gitu ya, yang hanya ingin mereguk kesenangan sepuas-puasnya mereka. Nah, sedangkan golongan yang kedua, golongan Stoa, mengatakan bahwa segala sesuatu itu sebetulnya mengandung sub ilahi. Karena itu menurut mereka manusia itu tidak perlu susah-susah mencari Allah. Kenapa begitu? Karena Allah itu ada di mana-mana, termasuk di dalam diri manusia itu sendiri. Dan pemikiran ini yang kemudian membuat orang-orang Stoa mengungkung Allah waktu itu ya, di dalam kuil atau di dalam patung-patung tertentu yang mereka ciptakan. Mereka memenjarakan dewa-dewi itu atau memenjarakan Allah yang mereka percaya di dalam patung-patung dan kuil buatan tangan mereka. Nah, Bapak Ibu, apa kaitannya dengan kita saat ini? Sadarkah kita bahwa seringkali pemikiran ini tadi juga ada pada kita? Pemikiran dua golongan tadi itu pada saat ini seringkali ada di dalam diri kita. Saking kentalnya pemikiran-pemikiran itu pada akhirnya membuat kita salah mengenal dan menilai Tuhan. Seringkali Bapak Ibu kita berpikir bahwa Allah itu meninggalkan kita. Seringkali kita berpikir Allah tidak peduli pada kita seperti orang-orang Epikuros tadi. Ketika kita mengalami hal-hal yang sulit misalnya, ketika kita mengalami hal-hal yang menyedihkan misalnya, kita menilai Allah itu jahat, Allah meninggalkan kita, Allah tidak peduli dengan kita. Sering pula kita memenjarakan Allah di dalam pikiran kita dan kehendak-kehendak kita,
Sama seperti orang-orang itu tadi yang mengungkung Allah di dalam kuil dan patung yang dibuat sendiri oleh tangan mereka. Dan kekeliruan pola pikir ini yang dialami oleh orang-orang Athena ini yang kemudian membuat Paulus bertindak meluruskannya. Paulus mengatakan bahwa Allah sang pencipta itu tidak bisa dipenjarakan di dalam kuil. Allah sang pencipta itu tidak bisa dikungkung di dalam patung-patung buatan tangan manusia. Dengan kata lain, Paulus ingin mengatakan dan mengingatkan kepada kita bahwa Allah itu tidak bisa dibelenggu di dalam pikiran-pikiran manusia. Allah tidak bisa dipenjarakan di dalam pemikiran kita yang sempit dan serba terbatas. Bapak Ibu, Allah itu bekerja dengan caranya yang amat sempurna karena Ia adalah Allah yang maha sempurna. Justru pemikiran-pemikiran dan ekspektasi manusialah yang seringkali merusak kesempurnaan karya Allah itu. Ketika kita berusaha mengurung Allah di dalam ekspektasi dan keinginan kita yang cenderung berpusat pada diri kita sendiri, yang cenderung egosentris itu, maka kita sedang merusak citra Allah yang sempurna. Suatu ketika misalnya ketika kita mendapati Allah itu berkarya dengan cara yang berbeda dari bayangan-bayangan kita, ketika kita mendapati Allah berkarya dengan cara yang berbeda dari ekspektasi kita, maka kemudian kita marah, kita menganggap Allah melupakan dan meninggalkan kita. Dan itu saat itu pula kita merusak citra Allah, Sang Immanuel, Allah yang senantiasa beserta kita. Mari Bapak Ibu kita gunakan kesempatan ini untuk mengoreksi batin kita sepenuhnya. Apakah kita sudah benar-benar mengenal Allah kita atau belum? Atau jangan-jangan selama ini kita berupaya menciptakan Allah-Allah lain yang memuaskan kehendak diri kita? Mari kita berdoa.